lemahnya apa namanya kaum wanita dan seterusnya, maka dengan dua pertimbangan ini kita sampaikan pada ibu-ibu bagaimana kalau seandainya ibu-ibu tetap berada di apa namanya di bis, dan juga bapak yang sekolah barangkali tetap di bis. Untuk apa namanya yang lainnya mungkin nanti akan turun ya sejenak ke apa namanya ke pemakaman Syuhada Uhud. Mungkin ibu-ibu bisa sekedar melihat atau turun di sekitar bis saja, tidak usah jalan sampai jauh ke apa namanya pemakaman bahkan. Ibu-ibu harapan kita seperti itu ya, sehingga nanti mungkin apa namanya lebih bisa menjaga kondisi kita masing-masing, mengingat perjalanan inti kita belum terlaksana untuk kita ke Makkah besok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, besok ya hari Selasa kita berangkat ke Makkah. Dan juga hari ini kita masih ada kegiatan persiapan manasik, sebagian jamaah belum mendapatkan manasik, sekaligus mungkin praktek yang belum dipraktekkan nanti insya Allah pada asar dari jam 4 sampai jam apa namanya sampai jam 6 insya Allah. Tempatnya nanti di ruang makan insya Allah, sudah dikoordinasikan ini ya, insya Allah nanti di ruang makan. Rasulullah SAW ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau apa namanya menyampaikan kepada umatnya tentang apa namanya ziarah kubur dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu kami melarang kalian untuk ziarah kubur, namun kemudian kami memerintahkannya karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Jadi ketika kita ziarah kubur di kubur manapun, di antara maksudnya adalah untuk mengingat kematian. Jangan disalahgunakan ziarah kubur itu untuk hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Sebagian jamaah datang ke Uhud itu untuk mencari tanah Uhud, ada yang mencari kerikil-kerikilnya dibawa ke rumah untuk jimat, ada juga yang seperti itu. Ada yang mengumpulkan tanah-tanahnya, ini tentunya hal-hal yang tidak diizinkan. Kemudian juga ada sebagian jamaah yang sengaja naik ke Jabal Rumat. Jadi di situ ada Jabal Rumat. Jabal Rumat itu gunung kecil berhadapan dengan Gunung Uhud. Disitulah dulu para pasukan pemanah Nabi alaihi salatu wassalam diperintah oleh Nabi untuk menjaga pasukan ya. Jadi Nabi memerintahkan sepasukan pemanah untuk tetap berada di Jabal Rumat. Apapun situasinya, apapun kondisinya, tidak boleh turun. Demikian Nabi berpesan. Alhamdulillah di awal peperangan pasukan kaum muslimin dalam keadaan berada di atas angin. Alhamdulillah pasukan pemanah bisa menghalau orang-orang musyrikin, termasuk tentara berkuda Khalid bin Walid ketika itu. Sampai berdesak, larilah kaum musyrikin, lari tunggang langgang, termasuk Khalid bin Walid. Nah, ketika kaum muslimin merasa atau melihat kemenangan itu, para sahabat yang Allah takdirkan, para sahabat yang berada di Jabal Rumat turun dari Jabal Rumat, lupa dengan nasihat atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kosonglah Jabal Rumat. Nah, di situ dan Khalid bin Walid melihat situasi kosong Jabal Rumat. Akhirnya orang-orang musyrikin menguasai Jabal Rumat dan keadaan berbalik. Justru yang terjadi kemudian ujian yang sangat besar menimpa kaum muslimin. 70 orang sahabat wafat dalam peperangan tersebut, bahkan Rasulullah terluka dalam perang tadi, sampai diisukan Rasulullah wafat dalam perang Uhud. Ini terkait dengan Jabal Rumat. Nanti akan kita lihat insya Allah, ibu juga bisa melihat dari bis atau mungkin kalau bisa melihat dari bawah ya. Nah, masalah juga sepertinya kalau harus berjalan jauh kondisinya seperti ini, panas dan seterusnya. Sementara perjalanan kita masih panjang besok. Ada sebagian jamaah yang punya keyakinan yang salah. Ada suami istri berdua naik ke atas Jabal Rumat, sudah sulit-sulit naik ke atas.